Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk untuk ditempuh, karena pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Allah azab di akhirat dengan hukuman yang sangat mengerikan, di dalam Islam para pelaku zina ini itu dihukum dengan dua model. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati dan disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau yang melakukan perbuatan zina itu adalah belum menikah, yaitu ghairu muhsan, maka dia akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Dan di dalam mazhab Syafi'i ada tambahan, diasingkan selama setahun. Kalau misalkan terlanjur terjadi perzinahan, kok nasabnya itu dihubungkan kepada ibunya saja, kok tidak kepada bapaknya? Padahal DNA-nya itu adalah DNA bapaknya. Bapak secara biologis, ya, jadi dia memang bapaknya memang yang menghamili wanita ini. Namun karena begitu buruknya perbuatan zina, begitu bejatnya perbuatan zina, sampai-sampai syariat itu tidak mengakui, sehingga ya mau tidak mau harus berjalur nasabnya itu kepada ibunya saja. Yang selanjutnya, bahwa dampak yang didapat oleh anak zina ini, pertama, kalau misalkan anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, sudah dewasa, dia akan menikah. Lah ternyata ibunya ini menikah dengan orang yang telah menzinahinya, misalkan pacarnya yang telah menghamilinya. Maka ini sebenarnya bukan bapak daripada si anak ini. Dia hanya dikatakan sebagai bapak tiri. Maka si bapak ini tidak boleh menjadi wali. Kalau dia maksa menjadi wali, maka pernikahannya itu akan tidak sah dan akan terjadi perzinahan-perzinahan berikutnya. Berarti siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah hakim. Ya kalau konteks kita di Indonesia ya, di KUA, Kantor Urusan Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan bapaknya ini mati, ya, bapaknya ini mati, kemudian anak zinanya masih ada, maka dia tidak mendapatkan hak sama sekali untuk mendapatkan bagian warisan. Kita sebagai generasi muslim, ya tentu kita harus benar-benar menjaga diri. Makanya adanya Islam itu, di antara tujuannya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Lalu bagaimana sekarang kita lihat, karena Islam sudah dicampakkan, maka apa yang disebut dengan pacaran itu adalah hal yang biasa. Apa yang disebut dengan TTM, teman tapi mesra, ataupun apalagi yang sekarang ngetren, itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu jauh daripada Islam, didukung di mana suatu institusi tidak menegakkan, yaitu Islam diterapkan di dalam kancah kehidupan dunia ini. Sehingga ya seperti ini kondisinya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Jadi Islam awalnya kan asing, nanti akan terasing lagi. Jadi orang-orang sudah jauh sekali dari hukum-hukum Allah, jauh sekali dari ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan di dalam hadis-hadisnya. Baik.